Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Andini, NPM 2208260168. Di sini saya izin mempresentasikan tugas saya di blog Tumbang, yang dimana saya di sini mengambil materi terkait tentang acrylic sprain, yang dimana itu seperti terkilir pergelangan kaki. Definisinya itu adalah cedera pada ligamen yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan kaki, biasanya akibat gerakan memutar atau memaksa pergelangan kaki ke posisi yang tidak normal. Nah, cedera ini paling sering terjadi pada ligamen lateral di bagian luar pergelangan kaki. Untuk faktor resikonya itu ada beberapa. Yang pertama, aktivitas fisik seperti olahraga yang melibatkan banyak lompatan atau perubahan arah mendadak, misalnya basket ataupun sepak bola. Nah, untuk permukaan tidak rata, misalnya berjalan atau berlari di jalan yang berbatu atau yang bergelombang. Kemudian riwayat cedera sebelumnya, terutama acrylic sprain ini yang belum sembuh total namun cedera kembali. Nah, untuk penggunaan alas kaki yang tidak sesuai seperti sepatu yang terlalu tinggi dan sepatu olahraga yang longgar. Kemudian kelemahan pada otot dan ketidakseimbangan bisa menyebabkan gangguan keseimbangan dan kesadaran posisi tubuh. Nah, untuk gejalanya ada beberapa. Yang pertama itu ada nyeri, terutama saat menopang beban ataupun saat disentuh. Nah, kedua itu ada pembekakan atau edem di area pergelangan kaki. Memar tentunya di hematoma ataupun perubahan warna kulit, biasanya itu dia memerah ataupun membiru sampai membiru. Terbatasnya gerak sendi dan ketidakstabilan pergelangan. Ada sensasi pop pada saat cedera bisa terjadi. Untuk pemeriksaan fisik ini ada infeksi, yang dimana ada pembengkakan tentunya, terus juga memar, ada deformitas. Nah, untuk palpasi kita temui menilai titik nyeri terutama di ligamen talofibular anterior. Terus juga ada di posterior dan talofibular ligamen. Nah, untuk tes stabilitasnya itu ada di anterior drawer test untuk menilai ATVL, terus juga lateral test untuk menilai CVL-nya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan nyeri tekan di tulang untuk membedakan dari fraktur-fraktur sebelumnya. Adakah pembengkakan atau adakah rasa nyeri atau tidak nyaman? Nah, untuk pemeriksaan penunjang itu ada 3, yang dimana kita akan melakukan foto ronsen ataupun X-ray, dimana fungsinya itu untuk mengetahui atau mengevaluasi kemungkinan fraktur tersebut. Dilakukan bila memenuhi kriteria atau kriteria OAR-nya. Nah, untuk MRI, bila dicurigai cedera ligamen tersebut berat ataupun bila gejalanya itu kurang dari 6 minggu atau lebih dari 6 minggu, biasanya itu 1-2 bulan tidak memulih juga. Nah, untuk yang terakhir itu ada di ultrasound, yang dimana dapat digunakan untuk menilai ligamen dan pembengkakan jaringan lunak. Baik, kita lanjut ke tata laksananya, yang dimana kita lakukan prinsip RICE 24 sampai 72 jam awal, yang dimana RICE itu adalah rest, istirahat kaki, batasin aktivitas. Ice-nya itu ice kompres dingin 15 sampai 20 menit tiap 2 sampai 3 jam. C-nya itu kompres atau membalut elastis untuk mengurangi pembengkakan. E-nya itu elevation, yang dimana kaki lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi edem. Nah, untuk obat-obatnya itu biasanya kita akan dikasih ibuprofen, naproxen. Jika ada demam kita bisa kasih paracetamol untuk mengurangi nyeri dan inflamasinya. Terus juga kita lakukan rehabilitasi, yaitu latihan peregangan, kekuatan otot, dan latihan proprioseptik untuk mencegah kekambuhan tersebut. Kemudian pembedahan itu jarang diperlukan, biasanya pada cedera berat ataupun yang kronis yang tidak membaik. Jika terapi ini pun dilakukan masih juga belum membaik, biasanya kita akan melakukan pembedahan. Nah, untuk komplikasinya itu
ada instabilitas kronis pergelangan kaki, kekakuan sendi, nyeri kronik, peradangan sendi, dan cedera ligamen yang berulang. Nah, untuk edukasinya, penting mengikuti program rehabilitasi meskipun gejala mulai membaik. Nah, jangan terlalu cepat kembali beraktivitas berat ataupun berolahraga. Kemudian gunakan pelindung pergelangan atau ankle support. Kemudian di sini saya sudah mencantumkan beberapa referensi yang saya dapat untuk membuat mind map tersebut. Mungkin sampai di sini saja presentasi singkat saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.